Romansa terlarang, antara aku dan kakak-kakak tiriku. Bab 20. Aku membuka mataku perlahan, dan tiba-tiba rasa sakit menghantam kepalaku. Lalu aku melihat Jinho berbaring di sebelahku, di ranjang yang sama. Ia membelakangiku. Begitu ingat kejadian semalam, aku langsung bangkit dari tempat tidur. Jinho menciumnya 2 kali. Yang pertama hanya kecupan lembut seolah ia menunggu reaksiku. Tapi karena aku diam saja, dia menciumnya lagi lebih dalam sambil membaringkanku ke tempat tidur. Waktu seolah melambat saat bibirnya menyentuh bibirku. Jantungku berdegup kencang, lututku lemas. Segala indraku dikuasai oleh cara dia menciumku, lembut tapi juga penuh hasrat. Itu terasa ajaib. Jemarinya menggenggam tanganku, dan aku tetap membuka mata, mengintipnya di sela-sela kami saling mengambil napas. Aku bahkan tidak percaya ini pertama kalinya untukku. Jinho kembali melingkarkan kedua lengannya, menciumku lagi. Ada rasa panas menjalar dari perut ke dadaku, membuatku menggigil. Aroma tubuhnya menghanyutkanku. Tanpa ragu, aku membuka bibirku, dan dia masuk seperti gelombang kehangatan, membungkam pikiranku. Selamat pagi. Aku tersentak. Semua kenangan semalam langsung terputar saat melihat wajahnya. Kamu sudah bangun? Itu saja yang bisa keluar dari mulutku. Kamu yakin ini bukan mimpi? Yakin. Ngomong-ngomong, ini udah jam berapa? Tanyanya. Aku melirik sekeliling, lalu menemukan jam di samping tempat tidur. Sudah pagi. Dia mengangguk lalu mendekat, menarikku kembali ke posisi berbaring di sisinya. Hihei. Apa yang kamu lakukan? Aku panik, mencoba mendorongnya menjauh. Tapi dia malah memelukku dari belakang, membuatku memunggunginya. Jangan peluk aku lagi. Aku hampir saja memarahinya. Aku harus mulai membiasakan diri dengan ini, bisiknya. Apa maksudmu? Aku mendengus jengkel. Aku masih ngantuk. Tapi kita harus ke sekolah. Jangan ngomong apapun dulu. Pelukannya makin erat. Aku pasrah. Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Bagaimana kalau ibu atau Sujin masuk dan melihat kami? Setelah berbagai upaya gagal, akhirnya aku menyerah. Aku diam di pelukannya. Napasnya yang hangat menyentuh telingaku, dan aku mulai khawatir kalau tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Lalu ketakutanku menjadi nyata. Jinho, kamu belum sarapan? Suara itu. Ibu? Aku mau masuk ya. Astaga. Dia tidak boleh melihat kami. Aku langsung melepaskan diri dari pelukan Jinho dan berlari menuju kamar mandi. Tapi dia malah menarikku, mendorongku ke kolong tempat tidurnya yang cukup besar untuk sembunyi. Aku nyaris tersangkut saat pintu terbuka. Selamat pagi putraku tersayang. Serius? Kenapa ibu memanggilnya begitu? Selamat pagi, balas Jinho tenang. Sarapan sudah siap. Ayo makan sebelum ke kampus. Aku akan turun, terima kasih. Oh iya Jinho. Ya? Aku tahu kita sudah sepakat soal Subin jadi pacar Isla. Tapi aku masih khawatir dia akan lebih sering bersamanya daripada bersama keluarga. Apa maksudnya? Apa karena dia tidak menemukan aku di kamar? Boleh aku tahu maksudmu? Tanya Jinho masih ramah. Kurasa Isla menginap di tempat Subin semalam. Kenapa Subin? Kenapa bukan Love? Aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan bicara dengannya, jawab Jinho. Terima kasih. Aku pergi dulu. Beberapa detik kemudian pintu ditutup. Jinho lalu menunduk, menatapku dari kolong tempat tidur. Dia sudah pergi. Kamu bisa keluar. Aku menatapnya cemberut. Ada apa? Tanyanya. Aku merasa ibu tidak percaya pada keputusanku. Atau mungkin, dia tidak percaya Subin. Kurasa bukan itu, jawabnya. Maksudku, mungkin dia pikir aku akan menggantikan Love bukan Subin. Jinho menyibak rambut dari wajahku dan tersenyum. Apa Love pacarmu? Bukan, jawabku cepat. Kalau begitu, kamu tahu jawaban dari keraguanmu. Aku tidak menjawab. Dia mengulurkan tangan, menarikku keluar dari kolong tempat tidur, tapi tarikannya terlalu kuat. Aku terjatuh di atasnya. Maaf Jinho,
Seruku panik. Dia mengerang pelan, tapi matanya menatapku. Setelah semua kejadian sejak pertama kali kita bertemu, kamu tetap saja berat. Aku memukul dadanya. Ia tertawa. Tapi kemudian suasana berubah. Tatapannya serius. Ia menyentuh pipiku dan menarikku untuk menciumnya. Seminggu setelah Thanksgiving. Aku belum berbicara dengan Subin. Aku tidak tahu apakah dia menghindar atau karena Nabei. Hari itu Sabtu kampus cukup sepi. Lalu ada pengumuman. Saat liburan musim panas, akan ada karya wisata untuk mahasiswa senior. Aku nggak percaya. Tanggal 11 itu seharusnya liburan, gerutu Love sambil mengaduk bibimbapnya. Ku dengar gratis loh, kata Min Hyuk. Serius? Kamu tahu kan aku kere banget. Bukannya kamu kerja part-time? Tanyaku. Cuma cukup buat biaya harian. Kadang aku mikir pulang ke Rusia aja deh. Min Hyuk mendadak meninggikan suara. Apa? Tanya Love. Aku melihat dia gugup dan tersipu. Kak, kamu nggak bisa ninggalin kami gitu aja. Kenapa enggak? Love mencibir. Gara-gara kamu butuh aku buat ngerjain tugasmu? Bukan itu. Lalu tiba-tiba Subin mengirim pesan. Ia menanyakan apakah aku ikut karya wisata. Aku bingung mau balas apa. Love mengintip ponselku. Kamu nggak balas? Nanti. Kita lagi makan. Setelah makan, aku ajak mereka ke toko roti karena Min Hyuk mau traktir. Tapi sebelum sampai kami tertegun. Subin berdiri di depan toko roti. Di depannya seorang wanita, menarik lengannya, dan menjilat bibirnya. Apa-apaan ini? Min Hyuk marah lalu maju ke arah mereka. Love dan aku menyusul, mencegah Min Hyuk menghajar Subin. Apa yang terjadi di sini? Bentak Min Hyuk. Aku juga pengen tahu, sahut Love. Kenapa kamu cium cewek lain Subin? Kenapa tidak? Jawab Nabei. Diam kamu, aku gak ngomong sama kamu, bentak Love. Subin bohong padamu, kata Nabei. Bohong? Aku tergagap. Dia manfaatin kamu buat bikin aku cemburu, katanya dengan senyum sinis. Aku tak percaya. Dunia seakan runtuh. Love tanpa bisa ditahan langsung menyerang Nabei. Oh tidak. Kucing berantem, seru Min Hyuk panik. Aku hanya diam membeku. Seojin datang ikut melerai. Love berteriak, aku gak akan maafin kalian karena nyakitin Isla. Aku menangis. Aku minta maaf Isla. Aku seharusnya melindungimu, kata Love. Apa yang terjadi di sini? Seojin bertanya dengan marah. Kalian mahasiswa. Tapi bersikap seperti anak-anak. Dia yang mulai. Nabei menunjuk Love. Aku gak peduli siapa yang mulai. Kalian semua ikut aku ke kantor presiden. Di kantor, Nabei mendecak. Aku gak punya waktu buat omong kosong ini. Aku harus ke kelas. Seojin membalas dingin, aku juga. Tapi aku masih kerja. Kerja apa? Kau bukan siapa-siapa. Jinho jelas lebih baik dari kamu. Mulutmu benar-benar kotor, jawabku. Kamu manggil aku apa Jalang? Hentikan. Seojin mendekat ke meja. Mana si presidennya? Ini buang-buang waktu, teriak Love. Seojin menatap kami tajam. Kalian sedang melihat presiden universitas. Semua terdiam. Kecuali aku, karena aku sudah tahu. Setelah pengungkapan yang mengejutkan dari Seojin, dia membagikan memo kepada semua mahasiswa sebagai peringatan agar tetap menjaga perilaku baik, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Lalu dia meminta aku dan Subin untuk tetap tinggal. Dia ingin bicara lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Moon Subin. Seojin berdiri dari kursinya lalu berjalan ke depan meja. Wajahnya serius. Aku seharusnya sadar sejak awal. Motifmu hanyalah menyakiti Isla, apalagi setelah aku dengar soal hubungan kalian. Subin menggeleng. Itu tidak benar. Kau salah paham. Aku tidak pernah ingin semua ini terjadi. Nabei yang terlihat kesal menyela, kau tahu apa yang tidak ku mengerti? Kenapa kalian marah padanya hanya karena dia lebih memilihku daripada Isla?
padahal Isla bahkan sudah lama tak ada di hidupnya. Apa mereka benar-benar saling mencintai? Love ikut bertanya, kalau kau mencintai Nabei, kenapa buang-buang waktu untuk mendekati Isla? Nabei menyeringai sambil melirik kuku-kukunya. Mungkin dia hanya butuh teman tidur karena bosan dan Isla. Ya, dia hanya apa saja. Seojin mengerang pelan. Suaranya menahan marah, lalu menatap Subin dengan tajam. Bisakah kau membuatnya diam? Kalau tidak, aku yang akan melakukannya. Dan aku pastikan itu berlangsung seumur hidupnya. Aku melihat bagaimana Subin buru-buru menyentuh lengan Nabei, menyuruhnya berhenti bicara. Anehnya dia menurut seperti anak kecil. Aku memalingkan wajah. Lalu tatapanku bertemu dengan Min Hyuk. Ada kesedihan dan sedikit kegilaan di sorot matanya. Karena kalian semua sudah berkumpul di ruangan ini, lebih baik kalian selesaikan masalah kalian secara langsung. Jangan terus ribut di depan umum, ucap Seojin. Love tak membuang waktu. Subin, apa yang ingin kau katakan tentang semua yang kau lakukan pada Isla? Subin diam cukup lama. Dia hanya menatapku, namun aku segera mengalihkan pandanganku. Rasanya terlalu menyakitkan. Aku bahkan tak sanggup menatapnya lagi. Aku tidak berbohong saat bilang aku mencintai Isla, katanya akhirnya. Tapi aku juga tidak yakin bagaimana perasaannya padaku, terutama karena dia butuh waktu lama untuk menjawab perasaanku. Love langsung menimpali. Jadi karena ragu, kau memilih kembali pada cinta pertamamu? Pada Nabei? Subin mengangguk pelan. Nabei memang cinta pertamaku dan kurasa perasaan yang kupunya untuk Isla hanyalah kerinduan yang dulu kupunya untuk Nabei. Aku mendengarkan semua itu dan hatiku hancur. Tidak, aku tidak pernah dibohongi seperti ini sebelumnya. Isla, panggil Seojin pelan. Aku menoleh, meskipun hatiku rasanya ingin berlari. Ada yang ingin kau katakan pada Subin setelah semua yang kau dengar? Aku mencoba mencari kata. Tapi tak ada yang keluar. Lidahku keluh. Hatiku beku. Aku bahkan tak tahu apakah ada kata-kata yang cukup untuk membuatnya sadar akan kesalahannya. Aku bingung dengan perasaanku Isla. Aku benar-benar minta maaf, ucap Subin. Aku menghela napas panjang dan menatapnya tajam. Kau seharusnya malu. Bukan hanya pada aku tapi pada adikmu sendiri Sumin. Aku melihat ekspresi wajahnya berubah. Bukan cuma aku yang kau permainkan dengan kebohonganmu. Tapi juga Sumin. Dia percaya padamu. Dia mengagumimu. Dia pikir kau hebat saat berani mengungkapkan perasaanmu padaku. Tapi nyatanya kau menyia-nyiakan semua itu. Dia terdiam. Aku berdiri dan memutuskan pergi. Tunggu Isla. Aku berhenti sejenak. Aku tidak ingin dengar apapun lagi. Kurasa aku sudah dengar cukup banyak. Sejak hari itu, aku berhenti melihat atau berbicara dengan Subin. Aku terlalu lelah untuk terus memikirkan bagaimana dia mempermainkan perasaanku. Padahal aku tahu, mungkin dia menyembunyikan sesuatu. Mungkin dia punya alasan. Tapi aku tak mau peduli lagi. Dia berubah. Dulu dia berbeda. Dan aku mencoba sekuat tenaga menunjukkan bahwa aku telah melupakannya. Tapi kenyataannya aku masih menangis dalam hati. Liburan musim panas pun tiba. Semua orang bersemangat menanti kunjungan lapangan. Tuan Minjun bahkan memberi 2 hari libur sebelum ujian akhir sebagai hadiah untuk para lulusan baru. Kami semua menantikan perjalanan ini ke Gangwon-do, provinsi yang dikenal dengan pegunungan dan hutannya. Tempat yang cocok untuk menyegarkan pikiran. Apalagi hanya butuh sekitar 1,5 jam dari Seoul. Bu, aku berangkat sekarang, teriakku sambil berlari ke ruang tamu. Kamu tidak sarapan dulu? Tanya ibu. Tidak sempat. Aku bisa ditinggal busnya. Saat aku hampir keluar pintu, ibu mengejar dan memberiku tas berisi kotak makan. Aku berhenti sejenak dan menatapnya. Terima kasih. Hati-hati di sana. Bagikan juga untuk Subin ya. Aku tak sanggup bilang bahwa aku tak akan bertemu Subin untuk sementara waktu. Kami memang belum benar-benar putus, tapi aku tak punya keberanian untuk bicara padanya. Aku memeluk ibuku dan pergi. Untungnya aku tiba di Sadi tepat waktu. Begitu masuk ke dalam bus, semua orang menatapku. Aku tahu aku satu-satunya yang terlambat. Malu? Tentu saja. Oh Isla. Syukurlah kau datang tepat waktu,
kata Taekwon. Aku tersenyum canggung dan segera mencari tempat duduk. Tapi kemudian, mataku menangkap pemandangan yang membuat hatiku tenggelam. Subin dan Abei duduk bersebelahan. Padahal mereka jarang bicara. Aku berpura-pura tidak melihat mereka dan terus berjalan. Saat itu Love melambai ke arahku. Min Hyuk sudah berdiri dari tempat duduknya. Apa kalian sedang? Min Hyuk memberimu tempat duduknya, jelas Love sambil menarik lenganku. Aku menatap Min Hyuk. Kau yakin? Dia tersenyum tipis. Aku akan cari tempat lain. Aku refleks memeluknya. Kenapa? Tanya Min Hyuk pelan. Kau tak perlu melakukannya. Duduklah kembali di samping Love, jawabku sebelum berlalu. Aku berjalan ke bagian belakang bus. Melihat Jinho duduk di pojok kanan, dan Seojin di sebelah kiri. Karena kursinya lebar, aku duduk di antara mereka. Kamu gak duduk sama teman-temanmu? Tanya Seojin. Aku tersenyum kecil. Mereka sedang sibuk. Lagi pula kalian juga temanku kan? Aku melirik Jinho. Dia tidak menatapku. Hanya menatap keluar jendela. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Mungkin dia bertengkar lagi dengan Seojin? Aku nggak keberatan kamu duduk di sini, ujar Seojin lembut. Bus pun mulai melaju. Taekwon Biang jadi pemandu wisata mulai berbicara. Sudah sarapan semuanya? Tanyanya riang. Bagaimana bisa? Waktu berangkatmu lebih pagi dari ayam berkokok, seru Nana membuat kami semua tertawa. Tenang, aku bawa makanan. Tapi, Taekwon mengangkat alis, ada syaratnya. Kalian harus main game dulu. Serius? Sarapan gratis tapi pakai tantangan, seru Woo Hyun. Benar, jawab Taekwon. Gak ada yang gratis di dunia ini. Kau harus berjuang demi hal yang kau mau. Aku terdiam. Kata-katanya terasa menohok. Ya tak ada yang gratis, termasuk cinta. Kalau begitu ayo kita mulai, seru Nabei. Main apa? Tanya Mizuki. Kebenaran atau tantangan? Jawab Taekwon sambil mengeluarkan aplikasi di ponselnya. Roda virtual berputar. Nama pertama yang keluar, Nana. Kau pilih apa? Tanya Taekwon. Kebenaran? Jawab Nana mantap. Siapa orang paling dermawan di bus ini? Nana melirik kami semua lalu menjawab dingin, tidak ada. Serius? Tanya Jinho. Aku belum pernah melihat siapapun yang benar-benar tulus memberi. Di kampus, semua orang hanya peduli diri sendiri. Jawaban yang menyakitkan tapi jujur, komentar Taekwon. Roda kembali berputar. Kali ini jatuh pada Jinho. Kebenaran atau tantangan? Tanya Nana sambil menatap tajam. Kebenaran, jawab Jinho datar. Jika kamu sedang jatuh cinta pada seseorang, pastikan dulu apakah orang itu ada di dalam bus ini. Semua hening. Kami menatapnya. Dia menatapku, lalu perlahan dia berkata, ya, orangnya ada di bus ini. Dan saat matanya tak lepas dariku, aku tahu jawabannya.